Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Dewasa adalah di saat dimana kita dituntut untuk dapat memutuskan suatu masalah. Ya, karena dewasa itu adalah pilihan. Dan tentu dewasa tidak hanya terjadi perubahan fisik pada diri kita, tetapi juga terjadi pola pikir. Terjadi perubahan pola pikir dalam kehidupan kita, sobat. Jika sobat salih sekalian dihadapkan dengan pilihan bahwa untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidup dengan yang lainnya, apa yang sobat pilih? Ya, mungkin sekarang kita bisa mengatakan bahwa kita akan memilih Islam sebagai jalan hidup. Tetapi paling tidak sobat, ada 5 faktor yang dapat menghambat atau bahkan mendukung kita dalam mengambil sebuah keputusan menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Yang pertama adalah diri sendiri. Kenapa diri sendiri menjadi faktor yang dapat mendukung atau bahkan menghambat kita dalam menentukan pilihan menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita? Ya, karena dalam diri kita itu biasanya ada mental block. Kita memblok diri kita sebagai orang yang bodoh. Kita memblok diri kita sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, atau bahkan sebagai orang yang sudah sekali banyak melakukan dosa, sehingga kita merasa tidak layak untuk memilih Islam sebagai hidup kita. Ini bisa menghambat kita dalam mengambil keputusan menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Jadi, mental block yang negatif-negatif terhadap diri kita ini hilangkan. Walaupun kita bodoh, ada hal yang kita tidak ketahui, tapi masih juga ada hal yang kita ketahui, sobat. Percaya diri. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor teman. Kenapa faktor teman? Jelas, karena kita hidup tidak sendiri. Kita pasti bergaul dengan teman-teman kita di sekolah, di sekitar rumah, di tempat main, dan segala macamnya pasti kita bergaul dengan teman-teman kita. Jika ada teman-teman kita yang mengatakan bahwa udah deh, kamu tidak akan menjadi orang yang lebih baik ketika kamu memilih Islam sebagai jalan hidup kamu. Ya, biarkan saja mereka mengatakan itu. Ya, kalau bisa ajak mereka untuk tetap ikut dengan kita dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup mereka juga. Ya, biarin deh, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kemudian faktor ketiga adalah faktor keluarga. Kita hidup tentu dari keluarga. Bareng-bareng dengan keluarga. Makan, minum, tinggal bersama pastinya. Kemudian, jika kita tinggal di lingkungan keluarga yang sekuler misalnya, yang tidak terlalu peduli dengan agama, mungkin kita juga tidak akan memilih Islam sebagai jalan hidup kita. Kita akan menjadi orang yang sekuler, beribadah cukup beribadah saja, kemudian untuk mengatur kehidupan kita, ya sudah kita gunakan aturan-aturan yang lain atau bahkan aturan yang sesuai dengan kemauan kita. Ini bisa menghambat kita dalam mengambil keputusan menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Terus yang keempat adalah faktor lingkungan masyarakat nih sobat. Selain kita tinggal di lingkungan sekolah, tempat main, di keluarga, kita juga tinggal di lingkungan masyarakat. Keluarga kita tinggal di lingkungan masyarakat. Ya, tergantung kita tinggal di lingkungan masyarakat seperti apa nih. Jika kita tinggal di lingkungan masyarakat yang memahami agama hanya sekedar sebagai untuk taat dalam ibadah saja, ya pasti kita hanya untuk ibadah saja. Sholat, puasa hanya ibadah-ibadah ritual. Ya. Sekuat apapun keluarga kita yang sudah membentengi kita dengan agama, yang mengajari kita dengan agama dengan baik, tentu ketika kita bergaul dengan orang-orang di luar rumah, di lingkungan, tapi ternyata lingkungan kita tidak seperti lingkungan keluarga, ini akan menghambat kita dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Terus faktor yang terakhir adalah faktor kelima, ini faktor yang super duper penting. Kenapa faktor ini penting ya? Ini adalah faktor negara. Negara itu mempunyai kekuasaan. Nah, dengan kekuasaan itu harusnya negara bisa membentengi
umat, membentengi rakyatnya dari paham-paham yang bisa merusak akidah, seperti sekulerisme, pluralisme, eh, komunisme, liberal, dan macam-macam. Ya, karena negara itu memiliki kekuasaan sehingga kita akan dimudahkan dalam menentukan jalan hidup kita, yaitu memilih Islam sebagai jalan hidup. Tapi kalau negaranya tidak menggunakan aturan-aturan Islam, aturan-aturan yang bisa memblokade, membentengi kita dari paham-paham yang tadi, ya jelas kita akan memilih jalan lain sebagai jalan hidup. Ya, kita tidak akan memilih Islam.